ekspresi, empati, psikolog. Boleh dilanjut, next. Oke, nah seperti yang kita tahu, Ibu Miriam ini lahirnya di Bandung ya pada tanggal 2 Februari 1982. Nah, pendidikannya beliau itu S1 dan S2 di Maranatha dan S3 program doktor oral di Unpad. Untuk bidang dan kajiannya, beliau sangat expert banget pada social anxiety, marriage and family quality, dan psikologi counseling. Nah, beliau juga merupakan dosen Fakultas Psikologi Unjani, psikologi klinis di Klinik Albina, dan psikolog di Keluarga Cerdas, serta psikolog di Jatidiri Apps. Lanjut. Nah, Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Miriam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rena selaku moderator. Baik, nanti untuk slide dari saya aja ya, soalnya ada tayangan video yang akan disampaikan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menyapa dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat pagi. Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga pada hari Sabtu ini semua sehat dan happy. Alhamdulillah, terima kasih kepada audiens yang sudah hadir ya. Eh, Terima kasih kepada eh, mama dan bapak atau ayah muda ya, atau calon mama dan ayah kelak gitu ya. Dan di sini juga hadir mungkin mama dan ayah yang sudah senior juga mungkin ada ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Kita akan berbagi di sini. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Kang Zaid yang telah menyelenggarakan acara ini dan sekaligus sebagai ketua dari komunitas keluarga cerdas. Terima kasih juga kepada panitia ya. Ini panitianya luar biasa sekali, mahasiswa profesi Universitas Kristen Maranatha ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan selamat datang semuanya para audiens di sini. Ini masih ada juga yang masuk ya. Kita sambil jalan sambil di-admit aja untuk admin ya. Baik, bisa ditutup dulu mungkin slide-nya, biar nanti saya yang akan memutarkan slide-nya. Oke, baik. Sudah ini ya, sudah diizinkan saya memutar slide ya. Oke. Baik, apakah slide saja saya sudah terlihat? Semuanya sudah ya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya. Nah, hari ini mama dan ayah atau saya bilangnya teman-teman semua aja ya. Teman-teman semua kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi mengenai bagaimana memahami dan mengatasi anxiety dan overthinking ya sebagai salah satu untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengatasi masalah. Ya tadi disampaikan di awal oleh Ayah Zaid ya begitu kondisi atau fenomena saat ini khususnya di Indonesia ya ya memang tidak semua mengalami anxiety atau overthinking ya tapi beberapa hal sangat muncul sekali ya di era saat ini mengenai permasalahan kesehatan mental.
Nah, ketika kita bisa memahami dan mengatasi anxiety atau overthinking ini, mudah-mudahan disitulah salah satu ikhtiar kita untuk bisa meningkatkan kualitas dari kesehatan mental kita. Sebelum ke materi, Bapak Ibu, Mama dan Ayah, semua Teteh, Akang ya di sini, saya akan memperlihatkan dulu ya satu video dari YouTube. Ini menarik sih ya. Saya ambil dari YouTube. Kita lihat. Mudah-mudahan ini terdengar dan terlihat. Aduh maaf ini iklan dulu. Sudah terdengar? Sudah terdengar belum? Belum Ibu. Oh, belum ya? Ya. Oh, sebentar, berarti harus ulang lagi. Bentar. Tahu mau kami bantu Ibu? Hmm, sebentar. Kita coba. Oke, boleh sih, boleh dibantu ya. Nanti saya coba kirim sebentar. Baik Ibu. Sebentar ya. Sudah, oh ya, Oh ya, oke ini. mengalami kecemasan. Kita cemas ketika harus menghadapi ujian. Semua orang pasti pernah mengalami kecemasan. Kita cemas ketika harus menghadapi ujian, ketika mau interview kerja, ketika harus bayar tagihan, bahkan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan pada umumnya normal, namun berbeda apabila rasa cemas tersebut berlangsung secara terus-menerus dan terjadi tanpa alasan yang jelas. Kapankah suatu kecemasan bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi, melainkan suatu penyakit yang serius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Mari kita pertama-tama melihat perbedaan antara rasa cemas dan rasa takut. Apabila kita umpamakan rasa takut sebagai perasaan kita saat bertarung, maka rasa cemas adalah perasaan kita pada malam sebelum pertarungan. Rasa takut ditimbulkan oleh suatu ancaman jelas yang ada di depan mata. Sementara rasa cemas timbul akibat sesuatu yang akan terjadi. Ancaman yang tidak ada di depan mata, tetapi mungkin harus dihadapi di kemudian hari. Terdapat dua bagian otak yang memiliki peran besar dalam memicu perasaan cemas, yaitu amigdala dan prefrontal cortex. Bayangkan saja amigdala dan prefrontal cortex sebagai dua petugas mercusuar. Amigdala memantau ancaman yang akan datang, dan prefrontal cortex akan mengkonfirmasi apakah benar ada ancaman atau tidak. Namun bagi beberapa orang, bagian otak ini tidak berfungsi dengan benar. Amigdalanya terlalu sensitif dan akan melihat ancaman di mana-mana. Selebihnya, prefrontal cortex tidak efektif dalam memastikan ancaman. Perubahan pada otak inilah yang menyebabkan sejumlah gangguan kecemasan atau anxiety disorders. Terdapat sejumlah gangguan mental yang termasuk di dalam anxiety disorders. PTSD dan OCD juga dulunya termasuk dalam kategori ini, tapi sejak dikeluarkannya DSM-5, mereka kini berada di kategorinya sendiri. Untuk video ini, kita hanya akan membahas mengenai Generalized Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan umum. Jadi, apa sebenarnya yang membedakan kecemasan biasa dan GAD? Bagi penyandang Generalized Anxiety Disorder, rasa cemas yang mereka alami harus muncul secara konsisten selama paling tidak 6 bulan. Kecemasan tersebut akan sangat sulit untuk dikontrol dan disertai pula dengan gejala-gejala lain seperti kesulitan tidur, nyeri otot, dan sakit perut. Faktor pembeda yang terbesar adalah bahwa kecemasan yang dialami penyandang GAD harus bersifat berlebihan. Dalam artian, ancaman yang mereka hadapi
tidak ada, atau tidak sebanding dengan respons cemas yang mereka rasakan. Manusia, sebagai makhluk hidup yang amat sangat kompleks, dapat menganggap banyak hal sebagai ancaman. Ambil contoh media sosial, fenomena dunia modern yang menjadi pemicu peningkatan kasus GAD belakangan ini. Manusia dari dulu hingga sekarang sangat mementingkan pandangan orang lain terhadapnya. Masuk akal, karena bagi manusia primitif, apabila seseorang dikucilkan dari kelompoknya, bisa jadi dirinya akan mati. Dan kini, dengan adanya media sosial, rasa cemas tersebut semakin menjadi-jadi. Kita dapat merasa sendirian, terkucilkan, dan bahkan dipermalukan. Dan bagi penyandang GAD, perasaan-perasaan tersebut menjadi semakin tidak terbendung. Intinya adalah, anxiety disorder bukan salah penyandangnya. Coba tanyakan diri sendiri, misalkan kalian melihat orang difabel, apakah kalian akan bilang ke dia, ngapain sih di kursi roda terus? Jalan aja, kenapa sih? Sama seperti penyandang anxiety disorder, yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa sekedar mereka abaikan. Oleh karena itu, daripada membuat mereka semakin tenggelam dalam lautan kecemasan, lebih baik kita berikan mereka validasi dan dukungan supaya dunia yang mereka hadapi menjadi sedikit lebih ramah. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silakan cek link-link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak Baik, kita lanjut ke materi kita ya. Ya, tadi teman-teman udah melihat ya dari video. Nah, kita akan bahas nih secara teori ya. Jadi, pengertian dasar anxiety. Nah, anxiety itu adalah satu kondisi emosi yang ditandai dengan perasaan takut, khawatir, atau namanya disebut cemas. Nah, porsinya keadaan tersebut disebut berlebih. Jadi takut berlebih, khawatir berlebih, cemas berlebih. Dan dia mengalami ketidakproporsionalan situasi yang dihadapinya gitu ya. Jadi ada situasi yang tidak menentu atau yang menegangkan. Nah, namun di dalam situasi tersebut tuh nggak ada objeknya. Nah, tadi kan dilihat di video nih, apa bedanya dengan fear? Kalau fear itu kita menghadapi sesuatu dengan objek yang nyata. Nah, kalau saya tanya nih, Bapak Ibu, kalau di depannya ada ular, itu takut atau cemas? Ya, pasti takut. Ya, wajarnya orang takut ya. Nah, disebut takut. Nah, kalau cemas ini sebetulnya nggak ada objeknya. Jadi nggak tahu kita tuh kegelisahan hati kita tuh disebabkan oleh apa tuh kita nggak tahu. Nah, inilah kondisi yang disebut dengan kecemasan ya. Kemudian pada saat kita mengalami kecemasan, ini ada reaksi-reaksi tubuh yang menyertainya gitu. Jadi kalau kita bilang kecemasan ini adalah suatu situasi yang mengancam lah ya gitu ya. Sehingga kita mengalami suatu kondisi emosi yang disertai dengan perasaan takut gitu kan, khawatir, cemas gitu ya. Nah, reaksi tubuh pada saat kondisi ini terjadi itu ada tanda-tanda fisik. Ya, tanda-tanda fisik ini pada setiap orangnya bisa saja berbeda. Ya, misalnya detak jantung yang berdegup kencang, cepat gitu ya, ketegangan otot. Nah, mostly hampir semua nih kayak gini. Tapi ada beberapa hal apa namanya reaksi tubuh juga yang lain ketika kita cemas ya, misalnya tremor, bergetar, deg-degan sambil shaking badannya gitu ya. Itu udah yang parah banget gitu. Kemudian tangannya jadi dingin, basah, keringetan. Nah, itu juga salah satu reaksi tubuh yang bisa kita deteksi ya kalau kita mengalami kecemasan. Ya, Tapi makasih. bukan berarti kita udah habis lari 5 kilo terus kita keringetan terus itu cemas, bukan ya. Tapi artinya ada satu situasi ya, situasi yang mengancam menurut diri kita, kemudian tapi nggak ada objeknya, tapi apa namanya
membuat diri kita ini merasa resah, emosi kita jadi ditandai dengan takut, khawatir, dan cemas ya. Nah, teman-teman, situasi yang menegangkan ini ya bisa membuat kecemasan itu statusnya ini state atau trait. State itu sementara. Jadi contohnya gini, kalau orang yang misalnya mau menghadapi ujian, dia tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba pengen ke belakang, tiba-tiba keringet dingin, keringet segede jagung gitu ya. Nah, itu bisa jadi dia state. Nah, ada lagi yang trait. Trait ini menetap. Jadi nggak cuma keadaan-keadaan tertentu saja, tapi di sepanjang dia menemukan sesuatu yang menegangkan, dia akan cemas. Itu yang namanya trait, gitu ya. Nah, kalau state ini biasanya dia nggak trait ya, jadi di setiap kondisi nggak selalu kita seperti itu. Tapi ya ketika dihadapkan saja gitu, sesaat ketika dihadapkan. Misalnya kalau mahasiswa nih mau presentasi di kelas, nah dia ada state nih anxiety, aduh deg-degan gitu ya. Apa namanya? Jadinya susah berkata-kata, nah itu bisa. Atau misalnya apa mau presentasi di kantor atau mau ketemu orang banyak misalnya ya, atau mau ujian tadi. Nah, itu state yang terjadi sewaktu-waktu. Setelah ujian berlangsung, ya udah dia nggak akan cemas lagi. Ketika 5 menit presentasi di awal, mungkin dia masih anxiety gitu ya, cemas, tapi setelah itu dia enggak gitu ya. Nah, ini kecemasan yang sifatnya masih normal gitu. Nah, kemudian apa sih kriteria ya atau gejala ya ciri-ciri dari anxiety selain tadi yang kita sebutkan. Anxiety ini adanya kecemasan berlebihan ya, perasaan cemas yang tidak proporsional. Jadi ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu hal yang kita anggap itu sesuatu situasi yang mengancam kita atau situasi yang menegangkan, nah biasanya keluarlah tanda-tanda cemas kita, ya, tanda-tanda cemas kita dan bisa mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Apa saja? Detak jantung ya, seperti tadi yang saya katakan. Detak jantung yang cepat seringkali terjadi pada seorang yang cemas ya, dan ini respon alami tubuh terhadap tadi ada situasi yang menegangkan atau situasi yang buat stres gitu ya. Kemudian kesulitan berkonsentrasi. Nah, teman-teman, kalau kita mengalami kecemasan, biasanya kita suka nggak fokus, kita nggak bisa konsen. Nah, biasanya berdampak nih pada produktivitas kita atau kualitas hidup kita. Nah, saya ambil contoh misalnya kalau mahasiswa di kelas nih mau menghadapi dosen yang killer. Nah, dia tuh cemas duluan kan pas mau masuk kelas gitu ya. Sebetulnya si dosen yang killer ini bukan objek, bukan gitu ya, tapi dia berpikir bahwa kalau saya ketemu kalau saya masuk ke ruangan kelas dosen yang killer, itu aduh saya deg-degan, saya apa. Nah, sebetulnya apa yang dia cemaskan tuh nggak jelas gitu ya, walaupun walaupun ada stimulus atau situasi ya di dalam eh, terjadinya kecemasan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini dia dia masih mengelola kecemasannya, jadi ketika dia di kelas itu energinya habis untuk mengelola bahwa aduh saya takut dimarahin, saya takut ditanya, saya takut disuruh ke depan. Nah, padahal kan sebetulnya belum tentu juga dia akan ditanya. Belum tentu juga dia disuruh ke depan. Nah, itu yang disebut dengan sebenarnya objeknya nggak ada gitu. Nggak tahu kita tuh takutnya kenapa gitu ya. Nah, ketika mahasiswa itu sibuk dengan mengelola energinya seperti itu. Nah, justru ketika pelajaran berlangsung, pas dia ditanya, padahal dia udah belajar, padahal di pikirannya udah ada gitu, udah siap, dia jadi nggak bisa menjawab. Nah, itu yang disebut dengan
akan mengganggu produktivitas. Nah, sama ya, nggak cuma di mahasiswa, misalnya di kantor juga seperti itu. Mau ketemu bos, mau ketemu klien atau apa, karena kita sibuk mengelola emosi kita, karena kita cemas, jadinya kita nggak fokus, ya, nggak fokus, nggak bisa konsentrasi, gitu ya, dan akhirnya tidak produktif serta tidak berkualitas yang baik, gitu. Kemudian adanya gejala fisik. Nah, ini juga harus kita cek-recek nih, gejala fisik ini sering terjadi nggak ketika kita berada di suatu situasi yang menurut kita itu mengancam atau menegangkan. Nah, gejala fisik ya tadi kan disampaikan di depan, sakit otot, sakit kepala gitu ya, atau tadi apa, tremor gitu ya, dan sebenarnya gejala fisik ini bisa menjadikan kita adanya gangguan, misalnya jadi sakit perut gitu ya, kemudian ya tadi sakit kepala udah ya, pusing gitu ya, ada juga yang jadinya sesak nafas gitu. Nah, ini disebabkan oleh ini adalah ciri-ciri atau gejala anxiety. Kemudian galau. Nah, sering memikirkan apa yang di luar kendali kita. Jadi cemas itu biasanya ciri-cirinya tuh suka galau gitu. Karena apa? Karena dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Aduh, nanti takut ini. Aduh, nanti takut itu. Kayak gitu. Ya, ini udah ciri-ciri. Nah, kemudian ketika kita bilang ini GAD atau GAD atau General Anxiety Disorder, berarti keberlangsungan kecemasan di dalam diri kita itu sudah hampir 6 bulan atau lebih. Dan ini butuh penanganan seorang ahli, ya. Karena kalau didiemin terus ya jadinya nanti hidupnya nggak berkualitas. Nanti produktivitasnya bisa menurun, begitu. Kemudian dampak ya, dampak ya tadi sudah disinggung juga ya sekilas ya, dampak dari kecemasan atau anxiety pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempengaruhi pada pekerjaan, ya, bisa mengganggu di tempat kerja kita, mengurangi produktivitas dan konsentrasi. Kemudian yang kedua, mengganggu juga hubungan sosial. Nah, dengan kita memiliki kecemasan, jadi kita bisa mempersulit diri kita dalam berinteraksi secara sosial, ya, membatasi kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang sehat. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya tipe kecemasan ini ada yang lebih spesifik ya. Kalau kita kan sekarang mau bahasnya yang umum. Nah, tapi ada yang kaitannya dengan hubungan sosial ini yang disebut dengan social anxiety. Jadi kecemasan sosial ini sangat spesifik gitu ya. Nah, kebetulan kajian disertasi saya ini di sini gitu ya. Mohon maaf tadi saya klarifikasi ya pada moderator, belum jadi dokter ya, tapi itu saya aminin aja. Tapi ini sekarang lagi berjuang ya mendapatkan gelar tersebut ya, mohon doanya. Oke, nah jadi dampak anxiety ini ke hubungan sosial. Nah, ada yang disebut dengan social anxiety. Nah, social anxiety ini dia ciri-cirinya gini. Jadi dia akan takut atau menghindari ya situasi sosial atau interaksi sosial. Jadi dia bisa masuk ke interaksi sosial, misalnya dia datang ke perkumpulan gitu ya, atau dia menghadiri sesuatu di mana di pesta atau ya keundangan gitu ya, atau misalnya di kelas ya. Tapi keadaannya fear, selama dia menghadiri itu sangat cemas, takut. Misalnya dia sepanjang menghadiri pertemuan itu, dia akan misalnya keringat dingin, jadi nggak konsen gitu ya. Nah, itu dampak. Kemudian yang kedua, menghindari atau avoidance. Jadi misalnya yang harusnya presentasi hari ini dia jadi nggak masuk gitu ya. Terus dipanggil sama bos dia jadi sakit, jadi nggak masuk gitu. Nah, jadi ada dua reaksi. Bisa dia menghadapi tapi sepanjang dia menghadapi itu dia takut, atau dia bisa menghindari. Nah, makanya ini sangat mengganggu pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak yang lain adalah pada kesehatan fisik. Nah, dampak anxiety bisa terlihat di kesehatan fisik ya, misalnya peningkatan detak jantung ya, artinya
setiap kali deg-degan gitu ya. Terus kemudian bisa juga menjadikan permasalahan yang lain, misalnya masalah tidur ya, jadi nggak bisa tidur atau malah keseringan tidur ya, itu udah ciri-ciri juga, itu bisa dampaknya seperti itu. Dan pada pola atau gangguan makan ya, eating disorder, bisa jadi nggak mau makan, semakin kita cemas, semakin kita stres, kita nggak mau makan, atau kebalikannya, kita jadi makan banyak gitu ya. Makanya ya suka ada di luaran tuh ya jokes, kalau kita makannya banyak kenapa kamu teh stres gitu ya, kamu teh cemas gitu ya. Ya, tapi itu betul adanya gitu ya. Itu salah satu kesehatan fisik yang disebabkan oleh kecemasan di kehidupan sehari-hari. Kemudian dari itu semua seakan menyebabkan kualitas hidup kita menjadi buruk ya, kurangnya kualitas kehidupan kita, sehingga ujungnya kita nggak sejahtera dan tidak gitu. Kemudian kita lanjut ke bahasan yang kedua, ini overthinking. Boleh dibantu lagi videonya oleh moderator. Untuk video overthinking kita ada sedikit, kita lihat video overthinking. Siap, Ibu. Tak, oh ya tak. Apaan? Lu jangan overthinking lagi ya. Capek gue gitu mulu tiap malam. Iya, iya. Nah, Bisa gitu dong. diulangi, bisa diulangi nggak? Itu. Baik. Sekarang jam berapa sih? Jam 11.30. Tidur aja kali ya. Tak, tak. Oh ya tak. Apaan? Lu jangan overthinking lagi ya. Capek gue gitu mulu tiap malam. Iya, iya. Nah, gitu dong. Cek media sosial bentar kali ya. Wih, apa nih? Wih, apa nih? Wih, apa nih? Padahal kelakuan dia sendiri yang jadi pemicu overthinking. Oke, kayaknya dimulai nih. Tadi lu lihat nggak teman-teman lu udah pada sukses? Sedangkan lu gini-gini aja. Mau jadi apa lu? Iya ya, kenapa gua nggak ada perubahan ya? Kenapa ya teman-teman gua udah pada sukses semua? Gimana ya masa depan gua nanti? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Enggak. Tuh kan overthinking lagi. Tadi kan gua udah bilang sama lu. Lu mau tahu nggak caranya biar bisa ngurangin overthinking? Gimana? Yang pertama nih, sebelum tidur, matiin paket data HP lu, biar lu nggak main HP mulu. Udah? Iya, udah. Nah, yang kedua nih, ini yang penting. Tarik nafas dan hembuskan. Terus bilang ke diri lu kayak gini. Everything is gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Everything is gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Nah, dilatih itu tiap malam biar bisa ngurangin lah. Gimana, udah mendingan? Iya ya, rada mendingan sih. Ya udah tidur, capek gua seharian aktif mulu. Iya nih mau tidur. Ada yang lapar nih. Mie instan boleh kali. Kebiasaan. Oke, terima kasih. Ya, menarik ya tadi overthinking ya versi di video tadi. Jadi di video tadi menayangkan bahwa sebenarnya respon overthinking itu tuh dari mana sih? Dari diri kita sendiri, dari otak kita yang sangat aktif gitu ya. Kemudian salah satu yang penyebabnya adalah, atau tadi yang disebutkan di video itu adalah, coba deh matiin HP lo sebelum tidur. Nah, siapa nih yang punya kebiasaan ya sebelum tidur khususnya scroll-scroll HP, atau di saat-saat luang scroll-scroll HP, atau udah jadi kebiasaan scroll-scroll HP. Ya, teman-teman, kita memiliki handphone bagus ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang gitu ya. Apa sih yang nggak bisa dicari di handphone dan jadinya handphone sangat penting. Tapi ternyata ketika itu dipakai sangat berlebihan dan tidak bijak dalam menggunakannya, keluar tuh
semua gejala-gejala ya, cemas, FOMO, terus apa lagi? FOPO, apalagi ya, banyak ya. Jadi ketika kita lihat suatu itu yang menstimulasi otak kita, yang menggerakkan otak kita untuk berpikir. Iya, bagus kalau pikirannya positif. Tapi kebanyakan pikirannya negatif. Nah, disinilah overthinking muncul. Oke, kita lihat secara teorinya seperti apa overthinking. Overthinking adalah proses berpikir berlebihan ya yang melibatkan analisis terus-menerus tentang peristiwa atau masalah. Dan hal ini dapat menyebabkan stres dan kebingungan. Ya, akhirnya kita mikir terus ya peristiwa, kita mikir terus masalah kita gitu. Nah, kemudian dampaknya overthinking ini adalah menyebabkan salah satunya kecemasan, ya, stres dan perasaan terjebak dalam pikiran sendiri. Ini tentunya dapat mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan. Nah, orang yang overthinking itu biasanya ya bahasa Jermannya itu ngagugulung masalah gitu ya. Makanya kalau di sini dilihat ya di gambar sebelahnya itu dia di dalam kepalanya tuh kayak benang kusut gitu. Karena ya dia nggak gulung-gulung itu gitu ya. Terus dipikirin berulang-ulang. Nah, makanya kita harus mencari solusi. Nah, perlu strategi ya untuk bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita sehingga tidak overthinking. Nah, salah satunya bisa dengan mindfulness ya dan pemecahan masalah yang baik. Ini bisa membantu individu atau kita berfokus pada solusi daripada apa yang kita pikirin, apa yang kita khawatirkan ya. Jadi intinya orang overthinking ini nggak fokus ke solusi, tapi lebih fokus ke masalah. Terus aja diputer-puter. Ya, oke. Nah, selanjutnya. Ini proses pemikiran yang berlebihan atau overthinking tadi ya. Pertama, adanya pengulangan pikiran. Nah, proses pemikiran yang berlebihan sering terjadi karena pengulangan pikiran yang sama tanpa solusi yang jelas. Jadi sekali lagi, adanya pengulangan pikiran. Ya, jadi ini proses overthinking itu gini. Pertama, adanya pengulangan pikiran gitu ya. Anda mikirin terus gitu ya, fokus masalah bukan solusi. Nah, itu kalau udah kita sampai kayak gitu ya hati-hati kita terjebak dengan overthinking. Yang kedua, kemudian setelah kita mengulang-ulang pikiran, itu kita kecenderungan ketergantungan dengan negative thinking. Ya, oke, kita ngulang-ulang pikiran kita, ngulangin mikirin masalah yang terjadi ke kita. Kalau hasilnya positive thinking sih, that's fine. Ya, bagus banget. Tapi kebanyakan kecenderungan akan ketergantungan ke negative thinking. Ya, makanya overthinking tuh bisa jadi negatif outputnya gitu ya. Mikirin, duh gimana ya kalau gini, gimana kalau gitu. Nah, gimana kalau gini, gimana kalau gitunya tuh dia nggak berfokusnya solusi, tapi masalah yang dia pikirin terus. Kemudian ternyata di proses overthinking juga ada yang namanya galau ya, sama seperti tadi cemas ya. Suatu kondisi yang tidak stabil dan tidak menentu karena sering memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, sekarang Bapak Ibu atau teman-teman semua, siapa nih yang masih suka ya sok-sok ingin mikirin masa depan secara secara masif gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ya memikirkan masa depan kita boleh, tapi kadang-kadang kita selalu kita berlebihan gitu ya. Kita berlebihan dalam memikirkan hal tersebut ya sampai ada hal-hal yang di luar kendali kita pikirin terus. Nah, itu tuh buang-buang energi banget. Energi kita terserap tak ada guna. Ya, karena contohnya misalnya kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Boleh sih, antisipasi boleh, tapi harus realistis. Nah, tapi kadang-kadang orang nggak
nyampainya tuh malah kelebihan gitu ya. Dia lewat realistisnya dia gitu. Jadi yang under kontrolnya dia itu kelebihan ya. Kan kita sering juga ya, kita suka bilang gini, ya udah kan kita udah usaha nih, kita udah berdoa, biarkan Allah yang menentukan. Nah itu tuh benar banget, bukan klasik ya, itu bukan klasik, itu benar banget. Karena ketika kita melebihi itu, berarti kita akan memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Ya udah capek gitu, capek banget, energi kita terkuras di situ. Nah kemudian ketika kita mengulang-ulang pikiran kita, kemudian adanya ketergantungan dengan negative thinking, kemudian terjadilah kegalauan, akhirnya kita sulit untuk bergerak maju. Ya, ketidakmampuan untuk mencapai kesimpulan atau untuk bergerak maju ini bisa menghambat nih untuk kita mencapai sesuatu, ya, menghambat kemajuan diri pribadi kita maupun karir profesional kita, ya misalnya kalau kaitannya dengan karir pekerjaan. Biasanya orangnya banyak pertimbangan yang tidak jelas semua dipikirin. Padahal yang udah jelas-jelas dipikirin nggak dia pikirin. Ya, siapa yang kayak gitu? Siapa teman-teman yang pernah kayak gitu? Ya, ada ya peribahasa apa ya? Saya nggak hafal ya, tapi ini poinnya peribahasa eh, gajah di depan mata itu nggak kelihatan, padahal gede banget, tapi semut di seberang lautan itu kelihatan. Nah, kayak gitu. Jadi kita mikirin hal yang itu mah udahlah gitu, udah itu di luar kendali kita gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu barulah akan memicu ya si proses overthinking ini terjadi, kemudian memiculah kecemasan. Ya, jadi proses pemikiran berlebihan dapat meningkatkan kecemasan. Bahkan nantinya akan menciptakan siklus yang sulit diputus. Ya, jadi kecemasan, overthinking gitu terus. Ya, jadi membentuk lingkaran setan. Bagaimana kecemasan menjadikan overthinking? Itu ada. Kemudian bagaimana overthinking meningkatkan kecemasan? Nah, itu pun ada. Gitu. Nah, kita lihat dulu nih konsekuensinya apa nih ketika kita memiliki eh, pemikiran negatif sampai dengan overthinking pada kesehatan mental kita. Nah, bisa menyebabkan memperburuk kondisi depresi kita. Ya, sebetulnya pada saat yang wajar orang diam gitu ya, boleh ya. Tapi jangan tiba-tiba orang diam, nggak pengen ngomong, tiba-tiba kamu depresi ya, nggak gitu juga ya. Ada kategorinya, ada ciri-ciri tertentunya ya. Tapi ketika orang yang potensial dia punya dengan kondisi depresi, dia akan memperburuk ya. Kemudian hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan emosionalnya. Maka terjadilah gangguan mood. Jadi nggak stabil moodnya. Ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba ketawa gitu itu bisa jadi gitu ya. Kemudian kenapa overthinking ini bisa terjadi? Karena adanya kurang penerimaan terhadap diri. Kurang penerimaan terhadap apa yang tidak dapat dikendalikan. Ya, ini dapat menyebabkan seseorang terus memikirkan tentang hal-hal yang tidak dapat dia ubah, ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya bahkan saya sendiri gitu ya, ini saya juga masih belajar terus gitu ya. Eh, Satu variabel ini tidak bisa menerima diri ini sebetulnya ini variabel inti kita ya. Awal mulanya masalah. Awal mulanya muncul masalah di dalam pribadi kita. Ya, kalau masalah terjadi itu coba Bapak Ibu ya atau teman-teman semua selidiki. Apa sih sebenarnya yang kurang kita bisa terima gitu. Ya, beberapa beberapa saya mendapatkan klien ya atau ya nggak beberapa sih banyak gitu ya. Nah, permasalahan intinya itu karena dia nggak bisa menerima diri dia dengan kondisinya saat itu. Nah, ini
hati-hati juga nih, overthinking bisa menjadikan kita atau bahkan karena kita kurang bisa menerima diri kita, ini overthinking berkembang gitu ya. Kemudian kecemasan yang meningkat. Semakin overthinking, semakin kecemasan meningkat. Jadi proses berpikir berlebihan ya, apalagi negative thinking, seringkali meningkatkan kecemasan, menyebabkan perasaan yang nggak nyaman, gelisah gitu ya. Jadi tadi adanya lingkaran setan itu. Jadi nggak terputus tuh overthinking, kecemasan. Dari kecemasan overthinking, kecemasan lagi makin meningkat. Ya, kemudian semakin dia cemas, dia akan semakin overthinking. Nah, udah gitu, nanti setelah ini dua hal ini berkeliling, nanti masuklah ke area fisik. Jadi sakit A, sakit B, sakit C. Ya, nanti yang dinamakan psikosomatis. Psikosomatis itu dia gejala atau sakit yang dirasakan fisik, tapi ketika kita cek fisik kita baik-baik aja, gitu psikosomatis itu. Ya, jadi sebenarnya ada di dalam jiwa kita ada satu hal yang adanya masalah atau sakit ya sehingga akan berakibat pada fisik kita gitu ya. Jadi Ibu Bapak, kita ini sebagai seorang manusia ini kita punya 3 perangkat sebenarnya. Ya, kita perangkat pada tubuh kita ya. Ini seorang dokter ahli. Ini pernah berdiskusi bersama saya ya. Beliau inspirasi saya juga gitu. Jadi kita ini terdiri dari jiwa, raga, dan roh gitu. Nah, 3 ini tuh harusnya secara utuh bisa sehat-sehat aja, bisa baik-baik aja karena ketika satu sehat, kedua sehat, ketiga sehat, dan seutuhnya sehat. Tapi ketika ada satu yang sakit, ini bisa nular ke yang lain. Gitu. Kemudian tentu saja dari konsekuensi dari overthinking ini sama juga dengan kecemasan berpengaruh pada kualitas hidup kita. Ya, mempengaruhi secara keseluruhan kualitas hidup kita, memperburuk gitu ya, dan juga terkait dengan hubungan sosial kita karena kualitas hidup kita juga sangat dipengaruhi dengan hubungan sosial kita sesama manusia gitu ya. Oke, nah ini yang saya tadi sebut ini ada hubungan antara anxiety dan overthinking atau sebaliknya overthinking dan anxiety. Bagaimana overthinking memicu anxiety? Nah, pertama ada siklus stres. Overthinking ini dapat memperburuk perasaan cemas yang ada, ya, menciptakan siklus stres yang sulit diputus, gitu. Jadi siklus stres ini adalah satu kondisi yang tidak nyaman, menekan, gitu ya. Kemudian terjadilah overthinking dan overthinking ini akan memicu kecemasan gitu ya. Ini yang tadi saya bilang, ini circle nih, lingkaran setan nih, bagaimana overthinking kemudian cemas, dari cemas ke overthinking lagi, kemudian terus aja gitu. Nah, sekarang kita lagi berada di bagaimana overthinking memicu kecemasan ya. Pertama dari siklus stres, kemudian kedua pikiran berulang. Pikiran yang berulang menambah tekanan mental dan emosional sehingga akan meningkatkan kecemasan secara keseluruhan. Bapak Ibu berpikir terus, pikirin terus itu masalah terus gitu ya. Aduh, kenapa ya ini jadi kayak gini, jadi kayak tertekan. Kemudian emosi meningkat. Nah, dan semua itu akan memperparah atau meningkatkan kecemasan kita secara keseluruhan. Dampaknya kemana? Dampaknya ke kesehatan mental. Overthinking berpengaruh negatif pada kesehatan mental dan meningkatkan resiko gangguan kecemasan. Nah, Bapak Ibu sebetulnya ya ada satu teori yang bilang kayak gini, kecemasan itu sebenarnya bagus-bagus aja kok gitu ya. Jadi ada di dalam diri kita gitu ya ada alarm. Nah, alarm itu diasosiasikan dengan kecemasan. Ya, misalnya gini,
Misalnya, aduh saya takut terlambat ke sekolah, saya takut terlambat ke kantor, gitu ya. Nah, rasa takut itu cemas itu ya, itu berubah menjadi cemas sehingga dari reaksinya itu kalau reaksinya takut atau cemas ini reaksinya positif, dia bisa jadi alarm. Sehingga apa yang ibu bapak lakukan? Bersegeralah kita pergi, siap-siapnya dicepetin, bangunnya lebih pagi. Nah, kayak gitu. Jadi ada tuh ya seorang ahli bilang bahwa oh ya ada nih ternyata gitu ya, ternyata bagus juga ya kita punya cemas, karena kalau kita nggak cemas kita bisa seenaknya gitu ya. Nah, kemudian cemas itu sebetulnya dia ada yang cemasnya tadi ya wajar gitu ya, yang bisa jadi alarm, tapi ada juga yang sangat berlebihan. Sehingga yang berlebihan itu kita akan bilang disorder atau gangguan gitu ya. Nah, kalau udah kecemasan yang sedang, berat, bahkan sampai gangguan, nah itu udah harus penanganan seorang ahli. Karena kalau tidak, akan memperburuk kualitas kehidupannya, sehingga kita tidak happy dan tidak sejahtera. Nah, kemudian ini kebalikannya nih. Kalau tadi kan bagaimana overthinking memicu kecemasan. Nah, sekarang bagaimana kecemasan memicu overthinking. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan juga ya, dampak dari anxiety yang tinggi dapat mengganggu keseharian seseorang, menciptakan kekhawatiran terus-menerus sehingga masuk ke dalam daya pikirnya, kemudian pikirannya itu aktif, mengulang-ulang masalah, fokus tidak pada solusi, fokus pada masalah saja, gitu ya. Sehingga itu jadi benang kusut, kemudian dia akan memperparah kembali, dia akan menjadi overthinking, akan berpikir negatif, dan selanjutnya terus siklusnya jalan akan memperparah juga anxiety. Terus begitu anxiety meninggi, overthinkingnya semakin meninggi. Terus gitu sampai akhirnya menular ke fisik gitu. Kemudian siklus pemikiran berlebihan. Kekhawatiran yang berulang dapat menyebabkan siklus pemikiran yang sulit dihentikan, menguras energi dan mental. Jadi semakin kita berpikir berulang suatu masalah terus aja ya, ngagugulung masalah gitu ya. Jadi nggak fokus. Jadi ya udah kita terima masalah kita itu apa, kemudian apa solusinya kan harusnya gitu. Nah ini enggak, terus aja ibu bapak banyak ya reaksinya ya ngagugulung masalah itu bisa jadi sampai marah, denial, terus marah tuh nggak cuma sama manusia, marah sama Tuhan gitu ya. Nah itu bisa sampai ke sana. Kemudian adanya penolakan, kemudian adanya defensif, ya sampai dia akan sulit dihentikan pemikiran tersebut dan akhirnya menguras energi mental dia gitu, dan itu akan meningkatkan overthinking, kemudian terus lanjut anxiety dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kesulitan menangani. Individu sering merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang sulit mereka untuk berfungsi secara normal. Jadi, ketika kita punya pikiran yang negatif itu terus aja ya di situ ya, sehingga eh, otak kita jadi toksik gitu ya, penuh dengan pikiran negatif, penuh dengan overthinking. Pikiran negatif itu nggak hanya untuk orang lain, mungkin ke diri kita juga gitu ya. Overthinking ini eh, apa namanya reaksi-reaksi ya, reaksi-reaksinya itu bisa jadi dia mikirin sesuatu hal terus berulang-ulang, akhirnya jadi nyalahin orang lain, nyalahin dirinya sendiri, nah gitu terus, sehingga ini sulit untuk kita tangani. Jadi kita terjebak pada pola pikir kita sendiri gitu. Oke. Nah, ini lingkaran setan ya, terjadi antara anxiety dan overthinking gitu. Nah, ada hubungan kecemasan dan overthinking, kemudian siklus yang menyakitkan ya. Menyakitkan di sini karena tidak hanya mental yang kena, tidak hanya jiwa kita saja yang kena, tapi fisik juga jadi ketularan sehingga fisik kita juga jadi bermasalah. Dan
teman-teman tahu kalau fisik kita bermasalah, apa yang terjadi? Ya cemas lagi, ya overthinking lagi. Aduh, jangan-jangan besok aku udah nggak ada apa dan lain-lain gitu. Ya, bukan fokus pada lu sekarang kayak gimana kondisinya dan lu harus ngapain. Ya, nah itu mindset kayak gitu tuh memang sulit. Tapi kita harus berjuang. Siapa lagi yang bisa kita ajak berjuang selain diri kita? Ya, kita yang bisa memutuskan apakah kita terus mikirin itu atau mau move on, atau mau mencoba dan berjuang merubah mindset kita. Siapa yang mikirinnya? Otak kita, gitu ya. Nah, kalau memang eh, sulit memecahkan siklus ini, barulah mencari bantuan. Mencari bantuan dukungan profesional ya, seperti tenaga psikolog, konselor, psikiater ya, dapat memutus lingkaran ini. Tapi teman-teman ketahui semuanya, kalaupun kita sudah mencari bantuan, bantuan itu eksternal. Tapi siapa? Kita kembalikan lagi ke siapa? Ke diri kita. Mau nggak ngerubahnya? It's all about your thinking. Jadi itu semua masalah ada di dalam pikiran Anda semua. Gitu. Mau nggak ngerubahnya? Mau nggak ketika kita down, ya kita langsung berdiri, berjalan, atau berdiri langsung berlari, atau ya udah deh saya nggak mampu berdiri, atau gitu. Nah itu dikembalikan lagi keputusannya kepada kita, gitu. Ya kalau nggak mau lingkaran setan ini terus berjalan, kita harus bisa Ya memutus Allah, hati-hati rantai ya. Adik kenapa dari nangis? Ikut aku. anxiety dan overthinking ini. Oke. Nah, ini strategi ya, strategi untuk mengatasi anxiety dan overthinking. Nah, Ibu Bapak, di sini saya hanya memberikan knowledge aja ya, karena kalau kita latihan terus bagaimana mungkin ini akan memerlukan banyak waktu. Nah, nanti di apa namanya di event-event selanjutnya keluarga cerdas, insya Allah nanti saya akan membagikan bagaimana strategi menerapkan strategi tersebut ya. Ini hanya sifatnya knowledge dulu saja. Nah, yang pertama relaksasi dan teknik pernafasan. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu. Relaksasi dan teknik pernafasan ini bukan hanya lagi punya seorang ahli tapi bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Ya. Teknik pernafasan ini dapat meningkatkan ketenangan dan membantu mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti kecemasan turun dan overthinking juga bisa calm down gitu ya. Kemudian manfaatnya adalah dia bisa menenangkan pikiran dan tubuh, menjadikan kita lebih fokus ya, lebih mindful juga gitu ya, lebih menyadari, waspada gitu ya. Dan tentu intinya mengurangi gejala kecemasan. Jadi menggunakan teknik pernafasan dapat membantu mengurangi gejala kecemasan, menciptakan perasaan tenang dan nyaman. Nih contoh kecil ya, misalnya ada satu situasi yang buat kita cemas jadi deg-degan gitu ya. Nah, biasanya secara refleks ya, kalau ibu bapak suka perhatikan nih, orang-orang tuh segini, tenang, 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 tarik nafas, tarik nafas. Nah, kan gitu ya. Nah, itu teknik relaksasi betul, memang tarik nafas. Tapi bagaimana teknik relaksasinya yang baik dan efektif, nah itu kita bisa pelajari. Ya, oke. Kemudian yang kedua meditasi dan mindfulness ya. Meditasi ini sebetulnya bagaimana kita menenangkan diri kita ya, menjauh dari keramaian dulu gitu ya. Kita butuh mendekat dengan alam ya, dengan semesta ya, mendekatkan diri dengan Allah gitu ya. Dan senantiasa sih sebetulnya kita harus menghadirkan Allah atau Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap detik nafas kita. Ya, tapi untuk hal ini kondisi-kondisi tertentu, oke, kita butuh dulu nih, kita untuk tenang sejenak di kamar dulu, ya, atau kita misalnya ke alam dulu, gitu ya. Oke, kemudian hal ini bisa meningkatkan fokus ya pada saat itu, membebaskan diri dari gangguan pikiran. Bapak Ibu, teknik relaksasi, teknik meditasi atau mindfulness sebetulnya tidak setiba-tiba atau sekonyong-konyong langsung menyelesaikan masalah kita. Enggak. Masalah tetap ada. Jadi yang harus diingat itu ya, masalah tetap ada. Tapi once you can think with mindfulness ya, ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa relaksasi, bisa tenang, bisa mindful, apa yang terjadi?
bisa menghadapi masalah dengan baik. Jadi artinya biarkan diri kita mengelola dulu nih energi yang ada di dalam kita, ada di dalam diri kita. Ya dengan tadi relaksasi atau meditasi atau mindfulness sehingga ketika sudah kita berhasil mengelola, meregulasi emosi kita, ketika kita menghadapi masalah tersebut, insya Allah akan efektif. Ya, jadi masalah nggak hilang ya. Jadi masalah nggak hilang. Jadi kayak gini loh Ibu. Misalnya sebel nih sama pasangan kita berantem gitu ya, ibu atau bapak gitu berantem gitu, pokoknya apa ya gitu ya. Tapi nah, langkah terbaik adalah ketika kita sebel tuh ketika kita punya apa namanya eh, eh, kita punya bukan aksi ya, respon terhadap hal tersebut. Kalau kita menghadapi konflik nyata gitu ya, bisa jadi pikiran kita belum siap, bisa jadi emosi kita belum siap, sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk menyiapkan emosi kita, untuk menyiapkan otak kita, untuk menyiapkan pikiran kita, nah kita butuh nih keluar sebentar dari permasalahan. Makanya ada ada istilah healing, healing dulu gitu. Emang healing menyelesaikan masalah? Enggak kan? Anda balik lagi dari healing masalah ada, tapi Anda bisa lebih menyiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut gitu. Nah, dengan meditasi mindfulness bisa pikiran berlebihan gitu ya, manfaat untuk kecemasan ini juga bisa menjadi alat yang efektif. Kemudian, nah ini terapi kognitif dan restrukturisasi pemikiran. Nah, tentu saja kalau Anda mengikuti terapi ini harus ke seorang ahli ya, psikolog gitu ya, atau ke konselor. Dengan terapi kognitif atau restrukturisasi pemikiran ini kita akan men-switch yang tadinya kita memiliki satu belief ya atau kepercayaan, bukan kepercayaan agama ya, tapi punya satu belief ya. Belief itu apa ya? Keyakinan gitu. Keyakinan yang irasional kebanyakan, yang gak rasional gitu. Nah, dari keyakinan yang irasional itu yang bisa menjadikan kita cemas dan overthinking. Nah, dengan terapi kognitif ini kita men-switch. Jadi memiliki keyakinan yang rasional gitu. Dan hal ini akan lebih sehat ya, sehat ya. Melalui restrukturisasi pemikiran, individu belajar mengganti pikiran tak sehat dengan pikiran yang lebih positif, sehat dan konstruktif gitu. Kemudian selanjutnya ada pendekatan lifestyle untuk mengurangi anxiety dan overthinking, yaitu pola tidur yang sehat. Nah, ingat Bapak Ibu, tidur jangan disepelekan. Pola tidur yang sehat dilihat dari kualitas tidurnya, ya. Nah, kualitas tidur yang baik, ya, ini tuh penting untuk kesehatan mental. Dia bisa membantu memulihkan energi dan meningkatkan fokus pada saat di siang hari. Jadi penting banget tidur di malam hari. Gitu ya, karena ya kalau dari segi kesehatan tuh ada beberapa nih peralatan-peralatan tubuh kita yang berfungsi, yang mendetoks gitu ya. Tidur berapa lama gitu ya diatur ya. Dan ini termasuk kualitas tidur yang penting ya untuk kesehatan mental kita. Nah, pola tidur yang sehat dia bisa mengurangi kecemasan. Orang kalau kurang tidur, emosi jadi meningkat. Kemudian cemas jadi berlebih. Jadi mikir yang enggak-enggak gitu ya. Nah, kalau kita pola tidur sehat, kita mengurangi kecemasan. Nah, pola tidur yang sehat juga bisa memulihkan tubuh dan pikiran. Ya, sebenarnya nggak usah healing jauh-jauh, tidur aja 15 menit udah segar. Gitu ya. Ini pernah terjadi gitu kan? Pernah juga ya terjadi ya Ibu Bapak ya? Tidurin bentar ternyata ya enak badan sehat. Nah, itu tuh memulihkan tubuh dan pikiran. Oke, kemudian nutrisi dan diet untuk kesehatan mental. Nah, peran nutrisi ini penting buat kesehatan mental. Kemudian bisa meningkatkan fungsi otak gitu ya. Kemudian kalau Ibu Bapak mengikuti ya literasi mengenai makanan-makanan apa saja nih yang baik, yang sehat gitu ya, dan bisa dengan mengkonsumsi makanan sehat ini bisa membantu nih mengurangi kecemasan dan stres.
gitu. Jadi betapa penting juga nutrisi dan diet untuk kesehatan mental nih. Di salah satu diskusi saya ya dengan seorang expert gitu ya, dia katakan begini, ya jokes ya, tapi dia benar juga gitu ya. Kenapa ya manusia ini seringkali dijadikan objek gitu ya, objek oleh makanan enak. Ya, ini ya saya juga ya mengalami ya, bukan Bapak Ibu aja, tapi ya kita pikirin bersama ya. Kenapa gitu ya? Kenapa ya kok manusia itu nggak bisa jadi subjek gitu? Nah, kalau jadi subjek tuh gini, contohnya, lihat deh, hewan-hewan aja tahu banget yang harus mereka makan. Dan mereka nggak makan selain makanan yang harus mereka makan. Terus saya berpikir, ya juga ya, kita pernah nggak ya sapi makan selain rumput gitu? Pernah nggak ya sapi makan daging gitu ya? Kan enggak ya. Nah, jadi hewan-hewan tuh tahu apa yang mereka harus makan dan sehat gitu ya. Kecuali ya diciptakan bawaan oleh Allah gitu ya. Apa bawaan sejak lahir, cacat atau gimana gitu kan. Nah, tapi rata-rata ya hewan kalau makannya seperti apa yang dia makan, kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Ya kalau hewan gitu hamil juga ya nggak perlu juga ya minum susu, minum apa gitu ya. Kalau kita kan kita segala dimakan ya, bahkan makanan yang nggak ada nutrisinya kita makan. Nah, makanya itu kita disebut dengan objek makanan enak ya. Tapi sekali lagi bukan mau menyalahkan, tapi kita patut renungkan, pikirkan gitu ya, karena apa yang kita makan itu akan juga bisa memberikan suatu hal yang baik pada tubuh kita gitu ya. Oke, nah teman-teman semua, ya ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa keingintahuan kita ya dengan saya memberikan hal ini. Mohon maaf apabila ada yang memang bukan beragama Islam ya, tapi saya kira ini sangat global ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya di surat Al-Baqarah ayat 155 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah tuh udah bilang bahwa kita tuh akan diberikan cobaan. Nah, salah satunya itu dengan rasa takut. Ya, yang lainnya itu kelaparan, kekurangan harta, dan lain-lain. Nah, tapi semua hal yang diberikan cobaan ini itu akan membuat manusia ini gelisah, cemas, overthinking. Benar nggak? Nah, tapi apa selanjutnya? Kata Allah. Tapi kalau selanjutnya kalau bisa menghadapi nih, ada nih berita gembiranya bagi orang-orang yang sabar. Gitu. Kemudian sebetulnya obatnya ada di surat Ar-Rod ya, surat ke-13 ayat 28. Nah, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya kita mengingat Allah senantiasa bersyukur, berzikir gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pendekatannya dengan eh, keimanan dan keagamaan kita, ya sebetulnya obat dari kegelisahan, kecemasan, overthinking ini dengan mengingat Allah dan didukung dengan hal-hal yang sebelumnya saya paparkan. Ya, dengan mengingat Allah, berzikir, bersyukur, kemudian nutrisinya baik, ya, kemudian apa namanya? Kita bisa mindful, kita bisa relaksasi, tenang ketika ada masalah, ya. Ya, kita belajar semuanya, kita sedang berjuang. Bukan Bapak Ibu saja, bukan teman-teman semua saja, tapi termasuk saya juga. Gitu. Oke. Ini terakhir, tingkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup serta bahagia dan senantiasa bersyukur dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita ya, bahan perenungan kita
kita semua sedang berjuang, kita semua juga belajar. Hidup ini tidak henti tanpa belajar. Ya, tiada belajar. Belajar terus intinya. Hidup ini belajar terus. Ya, setiap detik, setiap nafas kita. Kenapa kita bilang hidup ini belajar? Karena tuntutannya adalah kita semakin hari, semakin kita melangkah, kita harus bisa menjadi yang lebih baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya saya berbagi. Mudah-mudahan kita bisa sharing, berdiskusi. Mohon maaf apabila ada satu atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Miriam atas pemaparan yang sangat insightful sekali ya. Dan ini tuh sering kita alami juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Kasarannya mah kayak relate banget. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk bertanya. Silakan dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya, mohon dituliskan di kolom chat ataupun bisa dengan raise hand. Oke, buat ada yang bertanya ini dari Kang Mufti, dipersilakan waktu dan tempatnya. Halo, tes tes. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Terdengar. Siap. Terima kasih kepada Bu Miriam dan juga Kang Aziz ya yang sudah mengadakan acara ini. Salam kenal, saya Mufti dari Kabupaten Bandung, dari Rancakek lebih tepatnya. Ada beberapa pertanyaan sih ya, dan banyak hal yang pengen saya tanyakan sebenarnya terkait dengan kesehatan mental health atau kaitan anxiety dan sebagainya gitu ya. Karena selama ini saya kan sering memberikan pelatihan-pelatihan tentang kesehatan mental, walaupun saya bukan psikolog gitu ya. Nah, tadi selaras nih ya dengan pertanyaan-pertanyaan batin ya selama ini gitu. Nah, yang saya pahami dan saya baca juga, GAD ini kan sebenarnya salah satu stimulus terbesar itu kan dari sosial media yang sekarang kita hadapi ya. Maka di era zilenial ini tidak sedikit jumlahnya Gen Z ini mudah sekali untuk membanding-bandingkan diri sama orang lain karena pengaruh sosial media ini sangat masif gitu. Dan menariknya para praktisi atau psikolog itu nggak ada di setiap daerah gitu. Saya pernah waktu itu di 27 kota se-Jawa Barat ngisi pelatihan seminar tentang kesehatan mental, ngeliling gitu ya. Dan kasus-kasusnya menarik gitu ya. Sempat saya ujung tuh Garut Selatan tuh. Ujung Garut Selatan, Pamengpok gitu ya. Terus beliau cerita dan punya pengalaman yang sangat traumatis. Terus saya bilang, ya udah ke psikolog aja gitu. Psikolog Kang, psikolog tuh apa? Psikolog tuh yang kayak gimana gitu. Terus yang kedua, ya udah guru BK aja, guru BK. Aduh Kang, nggak bisa diharapkan sama guru BK gitu. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan tentang kesehatan mental ini, edukasi terutama itu sedikit, tapi sosial media masif gitu. Nah, ini kan calon doktoral nih, Bu Miriam nih, dengan skema keadaan seperti itu, kira-kira solusinya seperti apa yang mungkin bisa diterapkan secara praktis. Terus tadi disampaikan bahwa GAD ini kan sebenarnya dia dianggap berlebihan ketika dalam waktu 6 bulan kan. Jadi dianggap berlebihan ketika dalam waktu 6 bulan. Artinya sebelum 6 bulan itu biasa. Maksudnya tidak berlebihan kan gitu ya. Nah, pertanyaannya gini. Ketika keterampilan seseorang untuk mengelola anxiety-nya itu tidak baik, artinya kemungkinan untuk sampai 6 bulan itu pasti terjadi kan gitu ya.
ketika dia dapat anxiety, ya maka ada kan di zilenial kan bilang dikit-dikit healing kan gitu ya. Dan saya juga beberapa kali konsultasi manajemen sumber daya manusia, mereka juga banyak tuh curhat tuh, banyak ke saya curhat, Kang, ini gimana ya, kongenzi tuh dikit-dikit healing, dikasih dikasih tugas sedikit yang agak banyak, dibilang bosnya toksik gitu. Artinya kemampuan untuk mengatasi selama 6 bulan ini kan di bawah rata-rata, sehingga peluang untuk orang-orang banyak anxiety itu kan luar biasa gitu ya. Luar biasa lah pokoknya. Itu pertanyaan pertama, Bu Miriam. Nggak apa ya, lanjut ya. Iya, Numpung iya, sama silakan. sama calon doktoral nih, jadi saya banyak bertanya nih, Aduh, Masya Allah. validasi nih. Nah, pertanyaan kedua tentang overthinking ya. Saya sepakat bahwa overthinking itu tidak selamanya menghambat gitu. Ada overthinking yang dia bermanfaat. Kayak saya overthinking itu ketika saya buat PPT, buat PowerPoint itu saya overthinking tuh. Dan saya menikmati overthinking itu gitu. Wah, Oh, seru gitu ya. Saya menikmati overthinking gitu. Bahkan bisa-bisa kalau misalnya saya lagi ngerjain PPT malam, saya bisa nggak tidur tuh sampai jam 1, jam 2 gitu. Dan bangunnya segar sebenarnya gitu ya. Artinya ada overthinking yang memang itu saya nagih gitu. Saya suka dengan kondisi itu. Artinya tidak selamanya overthinking menghambat. Ada overthinking yang ternyata membuat kita jadi lebih berkreasi. Nah, dan satu hal tadi disampaikan juga, overthinking akhirnya membuat orang negative thinking. Padahal tidak selamanya negative thinking itu juga bahaya gitu. Kayak contoh misalnya, saya mengizinkan diri untuk negative thinking. Misalnya contoh, apa yang terjadi kalau misalnya saya kerja sama partner sama bisnis, saya nggak negative thinking. Wah, bisa bisa banyak tuh misalnya, wah nanti ditipu dan sebagainya kan gitu. Maka apa yang saya lakukan ya makanya mitigasi dan antisipasi gitu. Jadi dari overthinking ke negative thinking dan akhirnya jadi mitigasi dan antisipasi. Ini pola yang saya buat. Saya nggak tahu ya apakah semua akan kayak gitu ya. Teman, pola ini jadi buat saya tidak selamanya overthinking jelek dan tidak selamanya negative thinking itu buruk. Bahwa dengan overthinking dan negative thinking membuat saya jadi mitigasi dan antisipasi kan gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita membedakan mana overthinking yang jelek sama yang buruk kan gitu. Nah, ketiga nih terakhir nih, ini mungkin agak beda dengan bahasan kita tentang NPD, Bu Miriam. Saya tuh kan ya. sering live di TikTok ya. Dan di TikTok ini luar biasa, bahasa-bahasa NPD itu keluar dengan segitu mudahnya. Orang ketika ngisi terus live, NPD loh gitu kan. Dikit NPD, gampang banget orang ngomong NPD gitu ya. Dan bahkan ada seorang istri yang beliau hampir bercerai, terus mengklaim suaminya itu NPD. Dan saya sempat tanya, Bu, eh, ibu mengklaim suami ibu NPD udah dites gitu? Udah tes diagnosa gitu? Sama psikolog sebagai belum lah, tahu dari mana ya, tahu Kang karena dia menzolimi saya gitu sebagai bla bla lah ya. Akhirnya wah itu bisa rame tuh ya, karena ibu-ibu saya nggak mau ini ya, saya nggak mau bertengkar kan gitu ya. Oke, oh ya udah siap. Ini kan bahaya ya bahasa, makanya gini, klaim-klaim ini kan bahaya, apalagi kesehatan mental, tapi self diagnosis itu kan bahaya, bukan self diagnosis saja yang bahaya, mendiagnosa orang itu juga bahaya kan gitu. Nah, di titik tengahnya di mana sih Bu Miriam? Terima kasih pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa dijawab semuanya. Saya berharap validasi ini batin-batin saya, pikiran saya tuntas gitu. Aduh, Masya Allah. Ini langsung dijawab moderator atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Boleh langsung dijawab aja Ibu, nggak apa-apa. Boleh ya. Ini ada lumayan sih menarik 4 hal ya. Tadi ini yang saya catat ya. Pertama, komentar terkait dengan sosialisasi tentang psikologi gitu ya, Kang Mufti Iya. ya. Mohon maaf nih Kang Mufti, dari daerah mana tadi? Dari Arca Mani. Bandung, dari Rancaikek. Oh gitu. Ini memang sudah apa namanya, member keluarga cerdas atau gimana? Belum member keluarga cerdas. Oh belum ya, ya. Jadi baru bergabung pertama kali ya? Iya. Oke, nanti ditunggu ya. Nah, oke, untuk psikolog yang minim. Nah, sebenarnya gini, ini saya jujurly. Memang ilmu psikologi ini ya saat ini mungkin sekarang mulai berkembang, tapi ketika kita
pengetahuan mengenai psikologi ini memang belum banyak merata gitu ya, apalagi ya ke daerah-daerah tertentu gitu. Bahkan kita mau membedakan apa sih bedanya psikolog dengan psikiater aja, itu belum banyak juga yang bisa membedakan gitu ya. Nah, ini memang salah satu PR dari kita ya, selain akademisi dan praktisi psikologi ya, ini tantangan buat kita dan buat teman-teman para psikolog lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu sih tadi bilang gini, gimana nih cara Bu Miriam sendiri nih gitu ya. Nah, ya kalau saya ya tentu saja saya nggak bisa melawan fenomena kesisteman dari semua daerah di sini gitu ya, fenomena lingkungan ini gimana gitu, nggak bisa. Tapi minimal saya bisa melakukan suatu hal ya, contohnya saya kita bergabung di satu komunitas gitu ya. Saya juga seringkali memberikan satu edukasi gitu ya mengenai hal-hal yang kaitannya dengan psikologi. Nah, itu yang bisa saya lakukan saat ini gitu ya, selain beberapa hal dengan lembaga gitu ya, dengan fakultas atau dengan komunitas atau dengan biro psikologi, itu juga melakukan satu penelitian dan pengabdian pada masyarakat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, kembali lagi ke jujurli tadi ya, memang kayak gini aja, psikolog sama psikiater itu apa sih bedanya gitu? Itu juga sulit ya. Jangan-jangan psikolog bedanya dengan psikiater, nah, psikolog sendiri itu apa juga mungkin itu masih jadi banyak pertanyaan gitu ya. Nah, di sini ya boleh boleh saya klarifikasi kembali gitu ya. Nah, kalau psikolog dan psikiater, pertama hal yang mendasarinya adalah beda background. Kalau psikiater itu backgroundnya dari dokter. Kalau psikolog ya dari psikologi gitu. Jadi dua profesi yang berbeda, tapi ilmunya cukup bersinggungan gitu. Perbedaan yang kedua adalah psikiater karena basicnya dari dokter, dia berkompeten ya, atau dia memiliki wewenang mengeluarkan resep-resep obat. Nah, tapi sebaliknya psikolog tidak bisa gitu karena dia basicnya bukan dokter. Psikolog ini ngapain nih? Ya psikolog ini tadi ya dia akan memberikan satu terapi, intervensi, konseling gitu ya. Terapi-terapi dengan pendekatan-pendekatan yang tadi salah satunya saya sebutin ya terapi kognitif kayak gitu. Jadi intinya diajak ngobrol gitu, dibukakan pikirannya. Jadi kalau orang ke psikolog itu bawa benang kusut, kita urai benangnya tanpa kita memberikan solusi yang spesifik sebetulnya gitu ya. Tapi dengan hal tersebut orang atau manusia ini jadinya bisa bisa oh iya ya kalau versi saya harus begini gitu. Jadi kita tuh nggak nentuin oh kamu harus gini harus B C D enggak itu jalan pamungkas banget kalau kita harus begitu. Justru kita ini akan sangat customize dengan klien kita ya setelah bisa diuraikan si benang kusutnya. Nah, kita akan guide nih nanti oke apa yang akan kamu lakukan gitu. Nanti dia akan ini sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hati individu pikiran individu. Orang itu sendiri yang tahu. Makanya tadi saya bilang berkali-kali, mau ke psikolog, mau ke psikiater, kemana-mana, kalau kamu nggak mau berubah, ya nggak bisa gitu. Jadi it's all your decision. Jadi keputusannya tetap di individu. Nah itulah bedanya psikolog dengan psikiater secara mendasar gitu ya. Nah kalau misalnya kita bermasalah nih atau kita butuh bantuan ya, nggak harus bermasalah sih kalau ke psikolog itu ya. Justru penanganan atau preventif tuh bisa gitu. Sebelum munculnya masalah kita konsul dulu misalnya ya atau konseling dulu itu bisa banget. Nah, kita misalnya konseling ke psikolog, kemudian psikolog itu kan pasti menganalisa, mengidentifikasi gitu ya, dan misalnya teridentifikasi bahwa oh ini ada gejala fisik nih. Nah, pasti di-refer ke dokter gitu. Nih sembuhin dulu gitu. Nah, sama juga kalau psikiater atau dokter, biasanya kalau gejala fisiknya dia seolah-olah mengalami gejala fisik, tapi nggak ada gejala fisik yang terdetek ya secara kasat mata. Nah, dia pasti refer ke psikolog gitu. Jadi psikolog itu adalah seorang profesional yang dia memberikan pertolongan dalam ilmu psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang
kejiwaan, proses-proses mental dan perilaku gitu ya. Jadi memang lebih ke mental, tapi kalau dokter itu lebih ke fisik gitu. Itu sih. Dan salah satu jalan dan ikhtiar kita, kami dari tim advokasi psikologi gitu ya, yang bernaung di bawah HIMSI, di bawah IPKI, di bawah AP2TPI, itu asosiasi kami gitu, sedang melakukan advokasi pendekatan kepada pemerintah agar psikolog ini bisa ditempatkan satu orang psikolog di satu puskesmas gitu, sehingga masyarakat itu bisa menjangkaunya. Jadi nggak hanya udah ke sekolah ke guru BK, ya ada orang yang nggak sekolah di sana mau ke guru BK gimana gitu kan, gitu ya. Nah, tapi kalau di puskesmas itu kan layanan semua masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Nah, yang sudah ada satu psikolog, satu puskesmas itu adanya di Yogyakarta. Itu pun prosesnya lama banget ya untuk bisa kita menyetarakan dengan petugas kesehatan gitu ya di sana. Tapi karena isu-isu mental ini sudah semakin meningkat ya, mudah-mudahan adanya atensi dan concern dari pemerintah itu juga cukup kuat gitu, sehingga kita para psikolog bisa diterima di masyarakat gitu. Ya gitu. Dan tenaga kita juga sebenarnya masih minim gitu ya. Jadi para lulusan psikologi juga masih belum banyak gitu ya. Lulusan psikologi yang khususnya mengambil profesi jadi psikolog ya. Jadi itu juga satu tantangan buat kami gitu. Oke, itu terima kasih ya, sangat remindering sekali gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya Kang Mufti ini concern banget nih Kang Mufti ini dengan Kang Mufti memiliki pengalaman-pengalaman kemana-mana gitu ya, dan terkait dengan kesehatan mental nih salah satunya orang-orang ini belum tersosialisasikan dengan psikologi. Ya alhamdulillah ya. Jadi saya juga mendapatkan data yang kuat tuh kan gitu kan. Masih banyak nih orang yang belum tahu psikologi. Oke, kemudian yang kedua kalau tidak salah tadi kondisi Gen Z ya, zilenial ini sedikit-sedikit healing gitu ya, gitu ya. Ya Kang Mufti ya, betul ya. Iya. Nah, gimana gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah PR besar juga ya. Nah, kita melihat ya dan menganalisa bahwa di setiap generasi itu punya satu karakteristik yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang mendasarinya atau yang membentuknya gitu. Sehingga terjadilah gap generasi ya, gap atau masalah antar generasi. Nah, itu udah concern banget dan udah disadari banget gitu ya. Nah, yang jadi PR-nya adalah kita lagi mencari ujungnya nih. Ini awalnya tuh dari mana sih gitu ya. Nah, ini kita sedang melakukan riset-riset yang memang mendukung hal tersebut. Nah, dikatakan di salah satu riset adalah salah satunya karena pola asuh. Nah, pola asuh tuh kan berarti, nah tapi ini bukan mau mengklaim, oh ini jadi salah ini, salah itu gitu ya, enggak. Tapi kan ini kita sedang ingin memperbaiki sesuatu, berarti kalau ingin memperbaiki sesuatu itu kan harus tahu ya root cause-nya atau akar masalahnya tuh apa. Nah, ternyata salah satu penelitian adalah salah satunya yang menyebabkan ini adalah pola asuh. Tapi tadi disclaimer dulu dengan kondisi dan keadaan yang mendasarinya gitu ya. Pada saat kondisi sekarang itu sangat berbeda dengan kondisi misalnya umur-umur saya gitu dulu ya, di mana teknologi belum begitu hot banget. Nah, sekarang mereka lahir aja udah dengan teknologi gitu ya. Kalau saya tanya nih Bapak Ibu, handphone sekarang ya dari mulai Bapak Ibu, anak-anak ya atau siapapun yang ada di rumah coba bertanya pada diri sendiri, handphone itu jaraknya seberapa kilometer dari kita? Kilometer kah? Atau tanpa jarak gitu ya? Berapa? Ada 1 meter, 2 meter? Enggak ya, ada di genggaman ya. Nah, itu salah satu kondisi dan situasi yang membersamai generasi ini gitu, yang memang ketika kita lihat hasil riset mengatakan bahwa yaitu dampak yang luar biasa.
Walaupun sekali lagi dampak ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Nah, tapi memang yang terjadi di Gen Z karena kita melihat dengan kacamata, wah dulu gitu, sekarang gini. Nah, serasa tuh kayak banyak negatif gitu ya. Nah, padahal di Gen Z sendiri juga ya insya Allah sih dia banyak juga positifnya gitu ya dari hasil bentukan dari hal-hal yang mendasarinya gitu ya seperti situasi yang terjadi sekarang. Nah, kalau kita lihat ya misalnya kita ambil di salah satu penelitian gitu ya pola asuh. Nah, pola asuh ini jadi gimana nih gitu ya. Nah, ternyata pola asuh ini juga bergeser gitu sehingga pola asuhnya seperti apa. Pola asuh ini juga nggak cuman single factor aja, nggak cuman satu faktor aja, tapi pola asuh ini juga bisa dipengaruhi oleh yang lain. Contoh misalnya ya, ayah ibu yang memiliki masalah tertentu di masa lalunya dan dia belum bisa menyelesaikannya sampai sekarang, itu bisa nularin ke anaknya. Sehingga anaknya bisa berperilaku hal yang sama atau lebih parah dan apalagi dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di situasi saat ini. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dasarnya. Kenapa sih kok Gen Z itu kayak gini? Itu salah satu dari riset ya. Ya walaupun mungkin masih kita harus kembangkan lagi gitu. Nah, kemudian gimana nih caranya gitu ya. Nah, ya paling gampang kalau menjawab riset tersebut ya kayak perbaiki pola asuhnya gitu ya. Nah, gimana kalau udah besar gitu ya? Kalau udah besar, kalau di pola asuh di dalam keluarga itu sudah tidak memungkinkan, ya artinya ada penguatan-penguatan dari luar di lingkungan gitu. Eh, Kenapa sih anak harus belajar mandiri gitu ya? Nah, orang tua ngajarin nggak anak mandiri? Anak bertanggung jawab gitu. Ya kalau nggak ngajarin ya udah jadinya kayak gitu gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan buat kita ya orang tua iya ya apa-apa sekarang dilayani gitu ya. Apa-apa contoh nih kalau di sekolah gitu yang ngerjain tugasnya malah ibunya gitu. Nah, ya ya mohon maaf ya ini salah satu kritikan saya juga sebetulnya gitu. Ini juga terjadi gitu ya di saya sekolah anak saya gitu ya ketika ini Bunda ini harus bikin ini ya gini 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 gitu ya. Contoh saya anak saya bilang gini, Dek kamu udah dapat pengumuman ini belum? Oh udah, apa pengumumannya gitu. Karena jadi guru tuh jadi cenderung nge-push orang tuanya, ini harus diingetin bla bla. Tapi justru anak itu yang harus inget di sekolah, bukan kita gitu. Coba kita dulu sekolah kita kayak gitu, mana ada orang tua kita ikut campur gitu kan. Nah, contoh kayak gitu ya. Jadi ya tadi yang menjadikan Gen Z bisa seperti itu gitu ya. Kemudian eh, tidak biasa dengan perasaan yang tidak nyaman. Ketika ada tidak nyaman dikit, langsung reaksinya apa? Langsung putus asa, langsung pindah, langsung apa kan gitu ya. Nah, itu rasa tidak nyaman itu tuh dibentuk tuh dalam pola asuh gitu. Ini ini mohon maaf ya, ini bukan saya mendeskripsikan pihak-pihak tertentu tidak gitu ya, tapi ini salah satu contoh yang bisa saya sampaikan ya. Ini nanti boleh diklarifikasi lagi atau dicek lagi penelitiannya gitu ya. Ini contoh ya, ketika orang tua mengajarkan anak toilet training di umur 2 tahun. Ya, sekarang banyak orang tua yang pakai peredam peredam ya apa ya saya bilang jangan sebut merek ya peredam ini ya peredam buang air besar buang air kecil gitu ya ngerti kan ya ya eh, dipikirin nggak sih eh, edukasinya gimana gitu ya ya bagus kalau ada edukasinya tapi kebanyakan yang saya lihat gitu ya ya udah mereka pakai peredam atau pampers lah saya sebut gitu ya ya untuk apa untuk kenyamanan orang tua kan bukan kenyamanan anak gitu. Nah, itu salah satu pelajaran yang kecil sebenarnya gitu. Anak itu belajar rasa nyaman dan tidak nyaman itu dari situ awalnya.
Ya dari situ kalau anak pakai, anak nggak akan merasakan dia tidak nyaman kalau pipis basah di celana, gatal dan lain sebagainya gitu. Nah, kayak kalau kita dulu kan nggak pakai ya, kita masih ini. Nah, sehingga itu tuh muncul rasa kepekaan anak gitu. Nah, dari situ anak merasa bersih terus. Kalau udah banyak genangannya dibuang sama ibunya gitu ya, tanpa edukasi tertentu gitu kan. Nah, ya anak biasa nyaman terus ya itu dia nggak pernah belajar merasa tidak nyaman tuh gimana. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya wajib buat kita ya membiarkan anak di fase rasa ketidaknyamanannya dia supaya dia belajar, tapi harus diawasi. Tidak bahaya ya dan harus diedukasi gitu. Jadi tahu gitu anak tuh, jadi memang benar sih feeling seorang ibu tuh pengennya anaknya bahagia terus, nggak sakit, nggak apa gitu ya, nggak tersakit. Sehingga seorang ibu tuh lupa kalau anaknya itu harus belajar hal yang pernah sakit tuh gimana sih gitu. Ya kayak misalnya gini, aduh bunda aku ketinggalan ini buku atau nggak ngerjain PR. Oh ya udah konsekuensinya apa? Kamu terus gimana dihukum? Aku gini udah. Ya jangan ibunya langsung lari-lari bawa buku ini. Kayak gitu ya. Saya rasa banyak juga ya sekarang influencer yang sudah mengarah ke sana gitu, ngasih tahu gitu ya lewat sosial medianya gitu, dan itu tuh sangat penting. Nah, itulah salah satunya yang menyebabkan ya Gen Z itu ya bisa punya sikap seperti itu. Nah, kalau sekarang mau diapain ya mau nggak mau dia berjuang pada saat ini. Ya maksudnya jadi belajarnya dia yang seharusnya dulu ya sekarang dia belajar. Nah, penguatannya apa? Ya penguatannya bisa dari social support-nya. Nah, social support-nya ini yang harus yang baik, yang tepat gitu. Ya kalau misalnya itu pembelajaran di sekolah, berarti social support di sekolah harus tepat, efektif, baik. Kalau social support-nya itu di keluarga, oke, di keluarga dia harus diubah gitu mindset-nya. Harus belajar struggle, belajar berjuang gitu. Ya, yang bagi yang mampu gitu. Yang bagi yang tidak mampu, ya semampunya dia. Ya, anak-anak yang ya mohon maaf misalnya dilahirkan tidak secerdas kita, misalnya ya IQ di bawah rata-rata ya kan masih tetap ada pelatihan mampu didik dan mampu latih. Jangan sampai orang tua malu misalnya untuk itu, enggak, karena anak tuh enggak akan seumur hidup sama kita. Anak itu akan bergaul, anak itu akan berinteraksi gitu, sama seperti anak-anak lainnya begitu. Gitu, itu yang kedua Gen Z. Ya gitu ya Kang Mufti. Mungkin Siap, ada siap. tanggapan dulu. Udah, sip, mantap. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa bedanya overthinking yang positif sama negatif gitu ya. Ya, Nah gini ya, menurut teori kalau yang namanya overthinking itu udah negatif pasti. Kalau yang positif itu namanya masih taraf berpikir gitu. Nah, yang membedakan yang paling jelas adalah outputnya. Jadi outputnya beres nggak, jadi nggak gitu. Nah kalau orang yang overthinking tuh bukan kadang-kadang, ya mostly dia nggak akan beres, nggak ada outputnya gitu. Terus aja ngubek-ngubek di alam pikirnya gitu. Tapi kalau kayak Kang Mufti berpikir sangat keras gitu ya, ya kalau tadi Kang Mufti, saya kadang-kadang overthinking gitu ya. Ya mungkin itu bukan overthinking, tapi memang itu berpikir gitu, berpikir yang sangat keras, kemudian kan level berpikir juga ini ya bervariasi gitu ya. Ada yang mikir aja, mikir banget gitu kan ada kayak gitu ya. Nah, itu kan ada produktivitasnya, ada gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga diukur dari waktu gitu. Nah, kalau tadi lama tapi menghasilkan sesuatu yang baik ya itu karya. Ya udah dari hasil pemikiran kamu gitu. Tapi kalau kita overthinking ya tadi kita kaitkan dengan produknya gitu. Jadi outputnya teh gimana sih dia berhasil atau enggak, dan kalau dilihat dari waktu juga ya itu teh sangat berlebihan juga sih. Kang Mufti cuman bergadang sekali gitu. Nah tapi ini misalnya sampai nggak bisa tidur. Nah itu ya terus menimbulkan hal-hal kemungkinan fisik lainnya terganggu
kayak gitu. Jadi nggak bisa makan berlebihan gitu. Nah itu yang jadinya overthinking, sudah tercampur dengan kecemasan tuh kayak gitu. Nah terus kalau yang overthinking biasanya, yaitu kaitan sama produknya juga sih, biasanya suka menghambat gitu. Nah ini sekarang Kang Mufti dengan overthinking ini menghambat sesuatu nggak? Kalau nggak menghambat ya, menghambat itu ada yang namanya tantangan, ada yang menghambat. Jadi orang yang mau masuk ke ruangan A tuh nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau tantangan ya dia ditantang dulu, di apa, mau masuk ke ruangan A dikunci dulu gitu supaya dia ya itu enggak gitu. Tapi kalau yang overthinking itu biasanya itu jadi menghambat, akhirnya tidak produktif gitu. Itu sih lebih kepada overthinking. Nah, tapi kalau tadi kaitannya dengan yang negative thinking ya, sebenarnya gini, negative thinking itu kan beda-beda tipis dengan ketika kita memikirkan satu alternatif terburuk gitu ya. Kan ada yang misalnya kita oke, kalau kita rencana A, oke kita harus berpikir nih, kalau nggak jadi gimana, kalau jadi gimana kan gitu. Nah itu tuh upaya preventif sebenarnya. Tapi kalau yang namanya udah negative thinking, itu tuh berarti yang ada di kepalanya dia it's all about negative gitu, negativistik gitu ya. Udah nggak ada jalan keluar, pokoknya lu gitu. Jadi kayak orang yang lagi benci banget sama seseorang, apapun yang dia lihat jelek gitu. Nah itu lebih ke situ gitu ya untuk yang negatif. Tapi kalau misalnya kita berpikir antisipatif, yaitu berbeda dengan negatif gitu ya. Kan ada misalnya gini, kita pesimis sama optimis gitu. Eh, Pesimisnya kadarnya Pesimis over gimana? negative thinking nggak kalau pesimis? Pesimis tuh sebenarnya kayak ini, kayak apa ya? Rasa berarti kan? Eh, Iya, iya, ya kan kayak terus oh kita pesimis nih gitu ya. Nah, tapi dia bisa jadi pesimis ketika dia negatif gitu. Kan kita pernah jadi apa yang semua yang dipikirin kita tuh negatif semua gitu. Hmm, oke. Iya. Nah gini, ada optimis yang oportunis. Nah, itu pesimis yang tanpa kendali itu, tanpa perencanaan. Dicoba aja, gua bisa gitu. Ya kan? Hajar bleh aja pokoknya ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau pesimis dan kita ada sih takarannya sebenarnya ya. Jadi pesimis itu sebenarnya beda-beda tipis sama antisipasi the worst case gitu. Nah, tapi kalau kita pesimis, kita katakan pesimis ya kalau semuanya negatif akhirnya berdampak pada ya kualitas juga gitu. Jadi menghambat, nggak bisa jalan, nggak bisa menjalankan rencana gitu karena pesimis gitu. Pemikiran yang pesimis gitu. Dan rasa kita. Gitu ya. Itu yang Oh, overthinking. Kemudian yang terakhir NPD ya. iya. Ya, betul banget ya. Kenapa ya sekarang kok jadi ini banget, apa ratingnya jadi nomor satu gitu NPD, di mana-mana bahas NPD dan di mana-mana jadinya keluar apa diagnose seorang ini NPD, si itu NPD gitu ya. Nah, ya inilah karena di zaman ini ya informasi sangat terbuka gitu ya sehingga kita tidak bisa memfilter, kita bisa makan semua informasi gitu kan. Nah, sehingga akhirnya kita terdorong untuk cocokologi ya tanpa dasar yang kuat. Nah, dasar yang kuat ini yang seharusnya dilakukan dengan suatu ilmu gitu. Ya ilmu bisa belajar tuh bisa sampai ke profesional atau ilmu ini bisa bertanya kepada seorang expert dan profesional. Nah, harusnya sih lebih ke sana. Karena coba aja di dalam hati nuraninya sendiri emang kamu pede, kamu bilang kayak gitu ke orang lain atau kamu bilang kamu sendiri kayak gitu pede nggak?
Enggak, sok aja, cuman dia mah cuman ini aja. Kayaknya saya kayak gitu deh. Nah, terus itu kan menghantui pikirannya, akhirnya mensugesti dia sehingga dia seperti itu gitu. Kebanyakan self diagnose tuh kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya ada tuh self diagnose yang benar ya itu mah 1001 lah gitu ya. Ya ya dia ketika dia ke apa namanya ke expert atau ke ahli, ternyata gejala-gejala yang dia sampaikan terus dia dites, oh sama, oh ya oke, berarti ya si orang itu teh cukup peka terhadap dirinya, mendeteksi gejala-gejala yang ada di dalam dirinya sehingga ketika dikonfirmasi, divalidasi ke ahli, ya dia betul gitu ya. Terus tadi apa ya pertanyaannya ya NPD ya? Iya, sudah itu aja sih. Udah ya itu aja ya. Iya, jadi kalau untuk ya saran saya sih kalau untuk bagaimana kita mengetahui NPD atau tidak ya bukan perkuat gejala, perkuat observasi kita ya pada gejala tersebut, kemudian laporkan atau datangi expert jika membutuhkan bantuan gitu ya, datangi expert dan bisa merekomendasikan. Nah, cuma kalau yang tertuduhnya, yang sakitnya, biasanya kan dia nggak ngerasa gitu ya. Nah, itu yang orang lain nih. Nah, orang lain tuh siapa? Misalnya saya, kakaknya. Nah, ya sebenarnya kakaknya tuh Pasangannya bisa. misalnya, kasusnya Oh, itu pasangannya pasangannya. dong. Nah, ya itu bisa ya bisa apa meminta bantuan seorang ahli sebenarnya gitu. Dan beberapa jadi bukan NPD aja ya, beberapa klien gitu ya, misalnya dia punya masalah keluarga gitu ya, keluarga pernikahannya gitu ya. Datang kepada saya seringkali mengedukasi dulu, menanyakan dulu harapannya apa gitu. Apa harapan Anda gitu? Oh ya, pernikahan saya apa bisa bisa tenang, bisa tidak bercerai, pokoknya tetap keluarga saya itu ya tidak bercerai lah intinya gitu ya. Terus saya bilang gini, oke, kalau untuk menetapkan keluarga itu bercerai, mostly itu butuh dua pihak, pasangan, suami dan istri ya. Jadi jika memang cukup aware, keduanya ya datang berdua gitu. Nggak bisa itu satu-satu. Nah, tapi kan muncul lagi nih, aduh tapi pasangan saya kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Atau pasangan saya kayaknya nggak tahu, terus kalau ngobrol pasti berantem dan lain-lain. Artinya nggak bisa gitu pasangan diajak. Oke, saya akan berikan edukasi lagi. Oke, kalau gitu berarti penguatan ini hanya untuk ibu atau bapak sendiri. Bagaimana ibu bisa bertahan di dalam pernikahan yang seperti itu, gitu. Oke. Jadi biasanya kayak gitu ya. Jadi bukan berarti jadi nggak bisa, tapi lebih baik kalau itu masalah pasangan atau masalah pernikahan ya lebih baik suami dan istri yang harusnya sih bisa datang ke expert ya atau ahli untuk dibantu dalam menguraikan permasalahannya gitu. Oke. Berarti setuju ya dengan pernyataan saya ya, bahwa NPD nggak hanya asal ngeklaim ya. Iya, nggak boleh ngeklaim gitulah ya. Maksudnya ya Ya, itu emang harus ada dasarnya ya, ada dasarnya ya lebih baik divalidasi oleh ahli gitu ya. ya, sehingga nanti ahli bisa merekomendasikan terapi atau intervensi yang tepat ya. Jadi kan itu memperpanjang keberlangsungan hidupnya nantinya, maupun dia yang jadi korban atau si NPD-nya atau dia berupa pasangan atau keluarga gitu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Miriam, luar biasa. Ya, terima kasih Kang Mufti. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Miriam dan Kang Mufti yang sudah bertanya. Mungkin antusias dari partisipan banyak sekali ya, dan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat juga banyak sekali, dan kelihatannya sangat excited juga membahas Mm-mm. tentang Mm-mm. anxiety dan overthinking. Tapi nggak Iya. kerasa Ibu, kita sudah berada Iya. di pukul Mm-mm. 12 dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan kami rekap dan berikan jawabannya secara teks di grup WA nanti. Oh gitu. Ini udah ada grup WA-nya ya? Ya, sudah Ibu, nanti Oh oke. Ini akan kami. sebentar nih. Ini Mm-mm. kalau misalnya ini coba ya saya baca cepat ya. Ya, nanti Mulai Ibu. maksudnya di highlight gitu ya. Tapi nanti Mm-mm. kami di grup WA ya. Mulai Yes, dari pertanyaan siapa ya ini? Dari Vina ya. ada Vina Ibu yang pertama. Ya, ketakutan atas suatu penyakit di tubuh saya. Padahal sudah diperiksa beberapa kali dan nggak ada. Tapi saya sering merasa ini ada.
dan pikiran itu selalu hadir, merasakan sakit itu menjadi gimana. Nah, ini Bu Vina atau Teh Vina, ini yang disebut dengan psikosomatis ya, kalau memang sudah dipastikan ke dokter. Psikosomatis itu ya kita merasa sakit, tapi ketika kita diperiksa itu gejala fisiknya, apa yang ada di fisiknya itu nggak ada apa-apa gitu ya, dan ya ini bisa berkonsultasi dengan psikolog atau konselor ya, kalau memang sudah sangat mengganggu, karena ini udah hadir di pikiran kita, terus ngerasa jadi meningkatkan kecemasan gitu ya, atau berefek ke yang lain gitu ya. Ini untuk Teh Vina. Kemudian ini siapa? Sya. Seorang ibu memiliki rasa overthinking yang berlebih, sehingga beberapa saat lalu saya menerapkan pola pembelajaran homeschooling untuk anak-anak saya. Tapi saat ini saya mulai sadar bahwa anak-anak saya perlu juga saya lepas untuk bisa merambah dunia luar. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa tenang dan tidak terlalu memiliki kekhawatiran yang berlebihan, sehingga terjadi kondisi yang dianggap mengekang kebebasan. Nah, ini yang disebut dengan kondisi ibu memikirkan di luar kendali ibu, gitu. Jadi itu memang, kaitannya harus kita merubah mindset kita ya, kita juga harus dengan tenang gitu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol terus, itu yang harus kita ingetin. Yang pertama itu, yang kedua, walaupun demikian kita harus punya ikhtiarnya gitu. Oke, kalau kita udah ikhtiar gitu ya, misalnya gini, saya takut nyuruh anak saya misalnya pergi sendiri ke sekolah pakai Gojek gitu ya. Saya juga merasakan hal yang sama ya, Bu, ya ini ya Teh, Sya, atau Bu gitu ya. Tapi gini, saya juga nggak bisa nemenin dia terus, emang saya bisa nganter-nganter terus sampai kapan gitu ya. Kita harus bertanya pada diri kita, sampai kapan kondisi ini akan berlangsung gitu ya. Nunggu sampai anak-anak kita jadinya nggak bisa mandiri atau gimana gitu ya. Nah, jangan sampai sayang kita akan menjerumuskan anak kita. Nah, ini kalau sangat mengganggu, ini juga harus bisa konseling gitu ya, bisa melakukan konseling. Oke, kemudian berkaitan dengan kasus bunuh diri, bagaimana mencegah jika ada seorang punya keinginan bunuh diri? Nah, ya, ini ya. Nah, ini kasus-kasus bunuh diri ini ya juga lagi marak ya. Kalau misalnya ada di sekitar kita yang memang sudah punya rencana atau kayak gini aja, aduh gue tuh kayaknya pengen mati banget. Nah, sebenarnya yang berperan utama adalah support system di sekelilingnya gitu. Support system bahwa dia itu harus diajak ngobrol, pasti banyak penataan yang ada di dalam hidupnya. Kalau support system nggak bisa menanganinya, ya kembali lagi ke seorang ahli gitu ya. Kemudian saya mau tanya, kalau seorang merasa bahwa dirinya tidak berharga, belum punya value, belum ada yang bisa dibanggakan dan merasa orang lain kecewa terhadap dirinya, sehingga akhirnya dia menarik diri, nggak mau ketemu orang banyak, ketemu orang bahkan ketika sedang kuliah nggak ikut ujian karena apa ini, takut atau malas ketemu orang lain sehingga akhirnya kuliah tertinggal. Apakah ini merupakan kecemasan? Nah, bisa jadi, ini harus dicek dulu, ya, apakah kamu takut dinilai jelek sama orang lain, takut dinilai gagal. Terus kalau gagal gimana emang? Emang kenapa? Kalau gagal, terus kalau misalnya gagal terus dijauhin kenapa? Gitu. Itu yang harus di-challenge pada diri kita. Dan untuk mengetahui ini cemas, overthinking atau tidak, ya ini harus ya ada konsultasi ya, harus dicek gitu ya. Tapi untuk pengecekan pertama gini, apakah ini berlangsung terus-menerus gitu ya, sampai 6 bulan nih gitu ya. Atau ya tadi, ya jangan nunggu 6 bulan, tapi ini terus mengganggu nih, terus kalau dilihat produktivitas udah nggak baik nih, kok saya takut terus apa. Nah, baru nanti kita challenge diri kita sendiri ya, kita jadi kayak buat satu peta gitu. Oke, saya merasakan ini di mana? Gitu kan. Oh, ketika ketemu sama banyak orang. Apa penghayatan kamu melihat banyak orang? Nah, gitu. Itu bisa dilakukan sendiri ya. Kalau misalnya ujung-ujungnya, iya sih aku pokoknya banyak orang langsung gemper, nggak bisa, inginnya menghindar terus, nggak kuat apa, nah itu berarti udah harus konsultasi gitu ya, memerlukan pertolongan seorang ahli. Oke.
Oke, nah ini saat ini yang bersama mengajukan cuti kuliah, apa yang sebaiknya dilakukan? Iya, cuti kuliah boleh untuk keluar dulu, tapi ya harus diselesaikan gitu. Jangan sampai nanti dia masuk lagi, dia merasakan hal yang sama gitu ya. Ada hubungan antara penyakit MAH dan GERD dengan anxiety. Seorang mengalami halusinasi auditori, apakah akibat anxiety? Halusinasi tersebut nggak bisa dihindari dan hanya bisa hilang setelah dikasih obat sama. Oke, berarti ini sudah ada pengobatan dengan psikiater ya. Ya, kalau udah dengan halusinasi, ya mungkin ada satu hal yang terjadi ya, tidak hanya anxiety gitu ya. Jadi kita harus cek memang betul nanti eh, dari psikiaternya itu diagnosanya apa, sehingga nanti akan jelas melihat gejala, penyebab, dan penanganannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya MAH dan GERD itu ada kaitannya. Iya, dengan anxiety, iya ada satu penelitian bahwa apa namanya ketika kita sedang dalam keadaan tegang, terus mengalami kecemasan dan akhirnya asam lambungnya naik gitu ya, asam lambungnya naik karena ketika kita ya kita misalnya ada di dalam satu situasi yang menegangkan, tapi kita senang ya, itu hormon lain yang keluar. Tapi ketika kita tegang, tertekan, terancam, itu hormon yang lain keluar sehingga asam lambungnya meningkat gitu. Oke, oke udah ya. Baik, nanti lebih dalam lagi mungkin kita akan lanjutkan nanti di chat ya, nanti dibantu oleh admin gitu ya untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan dan insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya sampaikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, kita juga udah di penghujung acara dan terima kasih banyak kepada Ibu Miriam atas ilmu dan wawasan yang diberikan. Semoga kita bisa lebih memahami diri sendiri dan mengelola overthinking serta kecemasan dengan lebih baik. Lalu juga terima kasih kepada seluruh seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sebelum kita mengakhiri acara, kami ingin menyampaikan bahwa bagi peserta yang membutuhkan layanan konsultasi keluarga dan ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai minat bakat anak, tersedia kesempatan untuk melaksanakannya di Keluarga Cerdas. Silakan hubungi admin Keluarga Cerdas di 0853 1760 1217 untuk informasi lebih lanjut. Untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan tips parenting Islami serta konten inspiratif lainnya, jangan lupa untuk mengikuti media sosial kami yaitu ada YouTube @keluargacerdas serta Instagram @_keluargacerdas_. Dan bagi peserta yang ingin berbagi dan berkontribusi dalam kebaikan, kami juga membuka kesempatan untuk berinfak. Dengan penuh hormat, kami mengajak untuk menyisihkan sebagian rezeki guna mendukung kegiatan keluarga cerdas. Semoga kebaikan ini membawa manfaat bagi sesama dan menjadi ladang berkah bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya dan untuk link infaknya ada di kolom chat atau kolom komentar. Dan kami juga sudah mengirimkannya di grup. Terakhir, saya Rena, mohon undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat selalu dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan mental kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Izin live ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Rena, terima kasih keluarga cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bunda udah dateng.